Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Mari kita bersama-sama apa yang telah dijelaskan oleh guru kita, yaitu Habibuna Al-Habib Hamid Maula Aidid. Semoga ilmu yang dipaparkan dari awal sampai akhir bisa kita menangkap dan bisa mengamalkan. Maka dari itu, intinya di dalam majelis ini kita sebagaimana agar supaya bisa dapat mengambil ilmu yang mana ilmu ini bisa menjadi kita sebagai hamba Allah dapat mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan itu sebagai suatu syarat mendekatnya hamba Allah kepada hadratillah Subhanahu wa taala, tidak ada lain melainkan hamba Allah itu apabila betul mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu yang menjadikan kita sesuai dan isi-isinya, yang menghidupkan kita dan yang akan mematikan kita itu adalah yang maha kuasa. Lalu kita minta agar supaya dengan rahmatnya dijelaskan oleh oleh guru kita Habib Hamid Maula Aidid, yaitu tentang mustajab permintaan kita kepada Allah, yaitu syaratnya sebagaimana jangan sampai kita berputus asa minta terus menerus, jangan sampai merasa dirinya saya sudah minta tidak diberi. Maka itu berarti dengan tidak mengerti bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memberinya. Bukan Allah Subhanahu wa taala bosan atas permintaan, tapi bahkan malaikat minta kepada Allah, ya Allah, hambamu minta terus, saya tak tega berikan. Jangan malaikat, tunggu dulu, saya mendengarkan permintaannya hamba saya lebih senang daripada nanti diberi. Apabila langsung diberi, nanti setelah diberi berhenti. Mengetahui atas doa kita, bukan Allah Ta'ala tidak akan mengabulkan permintaan, karena diperintahkan oleh Allah, ud'uni astajib lakum. Sudah jelas bahwasanya siapa orang yang meminta kepada Allah tapi dengan syaratnya betul-betul ikhlas mintanya, murni kepada Allah, bukan minta kepada selain Allah lagi. Maka dengan permintaan yang murni ikhlas, Allah Subhanahu wa taala bagaimana jawaban? Astajib lakum. Tentu pasti akan disembadani oleh Allah, akan diijabahi oleh Allah permintaan kita. Maka sebagaimana syaratnya tadi, mintanya kepada Allah disertai dengan sabar dan tabah, dan pasti akan diberi oleh Allah apa yang segala kita harapkan. Maka dengan keyakinan dan kesabaran, kemantapan, selalu minta kepada Allah, besok di hari kiamat oleh Allah dibangkitkan atas segala permintaannya yang telah minta di dunia. Ya Allah, di dunia dapat menyenangkan, melaksanakan, menyempurnakan, tidak dituruti karena maksudnya dengan harta, nanti Allah lebih mengerti dan lebih mengetahui. Dengan hartanya akan meninggalkan perintah Allah, lalu berbuat maksiat dengan hartanya, innalillah. Maka lebih baiknya tidak diberi di dunia, tapi bakalan diberi juga di dalam akhirat. Setelah diberi di dalam akhirat, maka tidak ada permintaan yang diberikan oleh Allah yang diberikan di dunia lebih baik daripada yang diberikan di akhiratnya. Maka mari kita sebagaimana tadi dijelaskan, agar supaya istrinya pun menjadi istri salihah, anaknya pun anak soleh dan salihah, yang itu menaati perintah orang tua, agar supaya doanya orang tua dikabulkan. Kita
kita, keturunan kita menjadi orang alhamdulillah berhasil dengan doanya orang tua yang sudah meninggal dunia. Maka kita sebelum meninggal dunia, mari agar supaya anak cucu kita bisa mendapatkan suatu rahmat, dibuka pintu pengharapan kita yang selalu kita minta setiap waktu, menjadi punya anak keturunan yang soleh, yang solihah, yang bisa mengangkat orang tuanya besok derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Besok seorang hamba Allah yang merasa hina, tidak punya ilmu, tidak punya harta untuk sedekah, selalu merasa dirinya terkebelakang daripada saudara-saudara lainnya. Tapi besok di akhirat oleh Allah diterus perintahnya Allah terus naik kemana? Ke surga Allah yang tinggi. Loh, ini bagaimana ya Allah, dari mana kita kok bisa nyampai ke tempat kedudukan yang tinggi dengan para anbiya wasiddiqin wasyuhada wassalihin, padahal saya di dalam kehidupan di dunia orang jelata, orang tidak punya apa-apa, tidak punya ilmu, tidak punya amal, tidak punya harta. Maka dengan rahmat Allah, nikmat Allah, maka ini dengan berkah doanya anaknya kamu, anaknya semuanya dipimpin untuk belajar mengaji ke pondok, akhirnya pulang dari pondok menjadi anak alim, menjadi katanya Habib tadi jadi ulama. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi orang takwa kepada Allah, bisa mengangkat derajat kita sebagai orang tua di dunia. Keadaannya sederhana, tapi dengan doanya anak manfaat, akhirnya oleh Allah diangkat kedudukannya bersama para anbiya wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Maka pesannya Habib, harus kita istiqomah minta terus kepada Allah, karena memang betul keistiqomahan inilah yang akan mendapatkan lebih karomah dari 1000 karomah. Maka mari bagaimana agar supaya kita selalu berjalan di jalan Allah, walaupun dalam keadaan ada beberapa cobaan, godaan setiap hari dan malamnya, tapi terus sabar menuju ridha Allah, sehingga menjadi seorang hamba Allah apabila meninggal dunia dalam keadaan ketemu dengan apa yang diharapkan, yaitu ridha Allah. Mudah-mudahan segala sesuatu kita yang jalani ini bisa dapat diakhiri dengan keadaan mendapat ridhonya Allah. Ya, yang penting sekarang karena dalam keadaan hari yang mulia, jangan lupa orang puasa di hari sekarang ini dapat pahala berapa? Jawab. Pahalanya orang puasa sehari di bulan Dzulhijjah 10 hari pertama, berapa pahalanya di sisi Allah? Sama dengan orang berapa? Ini yang 700, ya paling sedikit 1000, ya 1000 hari. Barang siapa yang berpuasa sehari di bulan Dzulhijjah 10 hari yang pertama, maka dicatat oleh Allah seperti berpuasa 1000 hari. Kalau bisa berpuasa seterusnya sampai 9 hari. Apabila berpuasa sampai 9 hari itu sempurna, insya Allah di hari Idul Adha akan bersenang-senang. Itu puasanya orang yang sebelum melaksanakan Idul Fitri itu puasa 1 bulan. Idul Adha itu puasa 9 hari, tapi pahalanya sangat besar. Apabila berpuasa di hari Arafah, hari ke-9, ini hampir sudah hari ke-9 hampir, maka pahalanya dicatat oleh Allah melebihi daripada pahalanya orang yang berpuasa 12 sampai 8. Berapa itu pahalanya? 8.000 hari. Tetapi puasa sehari yang terakhir itu dicatat seperti orang berpuasa 10.000 hari. Maka inilah fadilahnya, jangan ditinggalkan puasa. Maka apabila tidak ditinggalkan puasanya sempurna, di dunia berhari raya Idul Adha, di akhirat berhari raya bersama Rasulullah. Karena ini hadis dari Rasulullah, akan bersama Rasulullah. Hari raya sekarang ini di dunia ini walaupun makan-makan enak, tapi lebih enak bersama Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnahnya, dan besok di akhirat di hari kiamat dicari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibawa menghadap kepada hadratillah subhanahu wa taala birahmani bi syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya di dunia ini diberi kelancaran dalam segala perjalanan kehidupannya sampai mati husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Insyaallah nanti di dalam Idul Adha hari raya ini
ada suatu nikmat rezeki, keturunan rezeki dari Allah melalui hamba Allah yang sangat dermawan dari keluarga guru kita Syekh Hafid Al-Jendrami di Malaysia. Alhamdulillah, walaupun saya tidak berangkat ke Malaysia, saya tidak mengira ada kucuran dana korban rezeki yang biasa ditaburkan daging korban di Brongkal. Mungkin tahun ini saya sudah mengira dari bulan Ramadan, dari sebelumnya tidak mungkin ada karena apa? Covid apa? Corona. Ya, jadi alhamdulillah walaupun Covid Corona masih alhamdulillah tetap seperti biasa. Insya Allah nanti akan bersama-sama menikmati daging korban dari Malaysia. Kenapa? Kok tidak disebut di Brongkal? Karena dari Brongkal gak ada. Bagaimana mau nyebut? Mudah-mudahan ada aja. Ya, mudah-mudahan ada. Ya, insya Allah. Saya yakin insya Allah apabila senang menerima daging korban, insya Allah oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan bisa dapat berbuat amal ibadah korban, insya Allah. Karena amal ibadah korban ini yang akan bisa melintasi jembatan Shiratal Mustaqim di hari Kia, langsung berangkat menuju surga Allah, berjumpa dengan Rasulullah. Karena ini perintah Rasulullah, berkorbanlah kamu. Karena dengan korbannya itu darahnya menghabiskan dosanya, mengampuni dosanya, dan bulu-bulunya pun juga mintakan ampun dosanya habis seperti bulunya korbannya, dan tanduknya dan kakinya, kokotnya semuanya, daging darahnya diletakkan di timbangan kebaikannya. Sudah berat tetapi oleh Allah dilipatkan ganda paling sedikit 700 ganda yang Allah menyukai sehingga tidak dapat dihitung lagi hisab dengan pahalanya korban. Korban ini sebetulnya ya bagi orang satu keluarga satu korbannya keluarga. Rasulullah SAW memotong kambing, 2 kambing, yang satunya untuk Rasulullah dan untuk ahlinya Rasulullah, keluarganya Rasulullah, yang satunya untuk Rasulullah dan untuk umatnya Rasulullah. Nih umatnya Rasulullah berapa? Nggak ada yang tahu hitung-hitungannya. Tapi dengan korbannya Rasulullah sudah termasuk orang yang tidak mampu, insya Allah besok naik korbannya Rasulullah. Tapi kalau mampu ya bikin, maka ini sesuatu keringanan untuk kita dapat diselamatkan oleh Allah dari siksa api neraka panasnya luar biasa, dan lagi diselamatkan dari panasnya hari kiamat pun juga panasnya luar biasa. Maka dengan korbannya langsung menunggangi korbannya. Jadi satu kambing itu bisa menunggangi keluarganya. Bagaimana keluarganya? Istrinya. Padahal Rasulullah punya istri 9. Jadi semuanya itu satu kambing, 9 ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan putranya Siti Fatimah pun. Tetapi kalau ada seperti Siti Fatimah itu berkorban sendiri. Maka ulama mewajibkan apabila ada kelebihan dari yang dimakan untuk berbuat korban setiap tahun. Maka bagaimana kalau kita tidak mampu, ya menerima korbannya saja dengan niat mudah-mudahan ya Allah kita bisa berbuat korban, karena buat berkorban ini adalah ibadah untuk mendekat kepada Allah. Mudah-mudahan dengan ibadah korbannya dan kita memakan nikmat daging korban, besok akan menunggangi korban juga di akhirat. Amin. Ya Rabbal Allah Subhanahu wa taala alam bis-shawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqih alan wa qarabatin lana fi dinina, Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tardadi qawla wa fi'lan karama, وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما، ربنا أصلح لنا كل شؤون وأخير بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل دون قبل أن تأتينا رسل المن، وصلاة الله تمشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل كرام شرفاء، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابا. اللهم افتح علينا فتح العارفين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين وعلمائك العاملين، واجعلنا من ورثة الأنبياء والمرسلين، واجعلنا من أهل القرآن العظيم،
اتباع سنة نبيك المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأنا ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.